Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menyapa langsung kuasa hukum Dr. Richard Lee, Rasman Arif Nasution, yang kami coba hubungin di segmen sebelumnya. Namun kami sudah berhasil tersambung dengan Bang Rasman. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam, selamat malam Adinda Abraham Silaban. Iya, Bang, langsung saja ya. Abang nampaknya begitu reaktif dan emosional ketika menyebutkan klien Anda ditangkap layaknya dalam tanda kutip teroris. Apa dasar anggapan ini sebetulnya, Bang? Begini, saya ini kan sudah lama menangani perkara-perkara. Apakah korupsi, apakah teroris pernah juga, apakah kasus pembunuhan juga, kasus artis juga, IT juga. Nah, jadi Richard Lee ini adalah kasus IT yang menurut saya ini kasus yang remeh-temeh. Persoalan dia dengan Kartika Putri, lalu kemudian ada dugaan dia meretas atau dia menggunakan akun, mengaktifkan kembali IG-nya, dan itu menurut saya pantas untuk dikomunikasikan dengan saya sebagai kuasa hukum, buat surat panggilan, periksa, lalu kemudian kalau salah, mohon maaf saya potong Bang, artinya belum ada surat panggilan langsung ditangkap begitu saja? Ya, itu yang saya sesalkan. Itu yang saya sesalkan, dan saya sudah komunikasi sebenarnya dengan penyidik. Tapi mereka sepertinya tidak sabar menunggu saya dan mereka langsung bawa, dan itu jalan darat. Jadi situasi ini menjadi sangat emosional, apalagi istrinya menyaksikan di situ. Istrinya Dr. Richard Lee, ada juga orang tuanya yang baru saja istilahnya itu baru pasang ring jantung. Jadi itu akan sangat tidak nyaman, apalagi ini hanya tindakan biasa saja. Kalau tindakan teroris, menghina kepala negara atau mungkin berbahaya bagi negara, tidak ada masalah. Ini kan hanya kasus biasa saja. Jadi saya kira penerapan inilah yang saya minta untuk dilakukan dengan baik, agar presisi Pak Kapolri berjalan dengan benar, visi misi Pak Jokowi berjalan dengan benar. Karena saya orang bahagian dari Polri, yang cinta Polri dan bagian dari pendukung Pak Jokowi Ma'ruf. Itu loh masalahnya. Oke, tapi yang ingin saya tanyakan dalam status Anda sebagai tim litigasi atau penasihat hukum khusus Richard Lee, itu lain soal. Soal bahwa disebutkan klien Anda berupaya untuk menghilangkan barang bukti, mencuri barang bukti, itu benar adanya, diakui oleh klien Anda? Nah, belum. Saya tanya klien saya mengatakan tidak. Nah, makanya menurut saya ini perlu dipanggil, perlu diperiksa. Dan kami juga akan mendatangkan ahli. Nah, tadi Bang Hotman Paris buat statement melalui akun Instagramnya. Dan saya sudah jawab. Bang Hotman ini abang saya, kami bersahabat. Saya minta beliau jangan ngomong sepotong-sepotong, karena dia tidak paham. Cuma ada yang menarik dari pernyataan dia, dan itulah yang menjadi atensi saya. Termasuk pikiran saya juga sebelumnya. Ini kan cerita tentang barang bukti yang disita. Ya. Klien saya ini pertama dia belum tersangka. Kemudian yang disita ini adalah Instagram. Kalau dalam kondisi fisik, barang yang ditahan itu bisa dipinjam pakai. Contoh mobil, dipinjam pakai kan boleh. Rumah yang sudah dipolis lain boleh masuk nggak? Tidak boleh, harus izin pengadilan. Ini dunia maya. Sudah disita, boleh masuk nggak ke situ? Menurut pengakuan klien saya, mereka buat di Facebook, terpost di Instagram, tidak secara sengaja. Nah, kalau ini dianggap pelanggaran, kan boleh didiskusikan. Tadi ada yang mau WA saya ahli IT, siap bersedia menjadi ahli IT. Nanti kami akan hadirkan. Itu saja persoalannya. Tapi setelah saya komunikasi tadi, dengan itulah gunanya komunikasi itu. Jadi menurut saya di sini ada kesalahan teknis di bawah oleh pihak penyidik dan yang datang ke Palembang. Sampai setelah pada komunikasi akhirnya dengan Dirkrimsus, Wadir dan lain-lain, dan kemudian ada atensi dari Kapolda dan lain-lain, tim Polri, ya saya berkeyakinan juga Pak Kapolri pasti juga mendengar ini. Nah, saya tidak tahu, setelah komunikasi akhirnya disepakati klien saya tidak ditahan, handphonenya dipinjam pakai, dan nanti akan lanjut ke persidangan. Insya Allah kami yakin saya akan bebaskan klien saya di persidangan. Sampai pada akhirnya advokasi yang Anda lakukan, pendampingan yang Anda lakukan sudah memastikan bahwa klien Anda sebagai wajib lapor ya Bang, sudah lepas ya, artinya bebas dari tahanan setidaknya malam hari ini. Begini, dalam KUHP diatur seseorang dapat dilakukan penahanan satu apabila dianggap dia menghilangkan barang bukti, bisa menghilangkan barang bukti, bisa melarikan diri atau melakukan perbuatan yang sama. Berikut juga sebaliknya, dia bisa tidak ditahan apabila dijamin tidak menghilangkan barang bukti, tidak melakukan perbuatan yang sama, dan tidak melarikan diri. Tidak diatur wajib lapor.
Oke, tapi Tidak patut diatur diduga wajib lapor, itu klien teknis. Anda melakukan Nah, bagian untuk dari klien saya tidak satu ada di wajib antaranya, lapor. penghilangan barang bukti, akses dari perintah pengadilan tadi itu Bang, untuk penyitaan yang dilakukan oleh polisi terhadap akun sosialnya. Itu pendapat polisi. Itu pendapat polisi dan saya tidak berdebat tentang itu. Karena itu bukan saya tidak paham tentang itu. Cuma nanti ketika diperiksa klien saya, maka saya akan hadirkan saksi ahli dari kami. Baik. Bila perlu kita minta gelar. Jadi ini yang saya mau gitu loh. Mau saya itu tidak menjadi heboh gaduh karena kesalahan teknis di bawah gitu. Baik. Setelah komunikasi, ya saya terima kasih. Saya alhamdulillah bahwa Polri memperhatikan aspirasi yang saya sampaikan. Itu saja. Kami sudah tangkap poin Anda Bang. Kita berharap selain proses pidana yang sedang berjalan, karena kita tahu ini kan namanya pencemaran nama baik, ada restoratif justice nanti yang ditegakkan di sana ya Bang ya. Ini yang menjadi prinsip-prinsip yang dibangun dalam penegakan hukum. Terima kasih Bang Rasman, waktu Anda berbincang bersama kami. Baik. 14 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pesta narkoba di Asahan, Sumatera Utara. Penetapan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Sat Narkoba Polres Asahan. Setelah melalui berbagai rangkaian penyelidikan, Polresta Asahan Sumatera Utara akhirnya menetapkan 14 orang tersangka dalam kasus pesta narkoba yang dilakukan oleh belasan orang di tempat hiburan di Segambus Kisaran, Asahan Sumatera Utara. Dari 14 tersangka, 5 diantaranya adalah anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara. Kapolres Asahan mengaku kemungkinan masih ada tersangka baru dalam kasus pesta narkoba. Hari ini ada 14 orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Kemudian yang 3 lagi tidak cukup bukti, berdasarkan minimal 2 alat bukti, 184 KUHP. Yang untuk 3 orang itu kita kembalikan ke orang tuanya. Yang 14 orang itu hari ini resmi kami tahan. Sebelumnya Sabtu 7 Agustus 2021, dalam razia PPKM yang digelar petugas gabungan, 17 orang diamankan dari pusat hiburan. 5 orang yang diamankan diantaranya adalah anggota DPRD Labuan Batu Utara. Sejak satu pekan terakhir, publik dihebohkan dengan berbagai ulah anggota Dewan. Mulai dari pengadaan baju baru senilai 1,2 miliar rupiah hingga ancaman mogok kerja. Kalau SPPD belum cair besok pagi. Siap. SPPD cair, kami akan hadir. Siap. Pimpinan harus perhatikan kami ini. Siap. Dah 3 bulan tidak cair. Siap. Di saat rakyat dan tenaga kesehatan berjuang di tengah keterbatasan akibat terpaan pandemi COVID-19, anggota DPRD Bungo yang terhormat ini justru mengancam akan mogok kerja jika uang perjalanan dinas mereka tidak kunjung cair. Dengan bangga dan tawa, para wakil rakyat ini justru menebar ancaman mogok kerja hanya karena keterbatasan dana. Terkait kegaduhan ini, salah satu anggota DPRD Bungo berharap permasalahan internal tidak menjadi konsumsi publik. Ya, saya mengimbau kepada masyarakat banyak, kami atas anggota DPR Kabupaten Bungo, saya mantan Ketua BK dan juga fraksi Partai Demokrat, mengimbau Dewan duduk bersama. Bukan kali pertama anggota Dewan Daerah berulah. Sebelumnya anggaran 1,2 miliar rupiah untuk pengadaan baju anggota DPRD Kota Tangerang juga memantik polemik. Sekretaris Daerah Pemkot Tangerang menganggarkan 675 juta rupiah untuk pengadaan bahan dan 600 juta rupiah untuk biaya jahit. Setelah menuai kecaman dari berbagai kalangan, DPRD Kota Tangerang akhirnya membatalkan rencana pengadaan baju untuk 50 wakil rakyat tersebut. Ada apa dengan anggota DPRD kita? Sudah bergabung bersama kami peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Lusius Karus dan Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia Lukman Said. Assalamualaikum, selamat malam Pak Lukman, selamat malam Bang Lusius. Malam Bung Abraham. Ya, saya ke Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam. Kiranya kita sehat-sehat. Saya ke Pak Lukman terlebih dahulu. Pak Lukman, kalau kita lihat rentetan pekan ini DPRD menyita perhatian. Di Bungo terkesan kurang uang, sementara di Kota Tangerang terkesan kehabisan baju begitu. Apa yang terjadi sebetulnya? Jadi begini,
sebenarnya kalau kita mau mencermati, saya mencermati persoalan di Bungo, kemudian Tangerang, itu persoalan baju itu kan persoalan sudah lama, itu sudah puluhan tahun itu. Sejak dilantik setiap tahun itu ada namanya baju, dan itu diatur dalam undang-undang. Nah, cuma persoalan besarnya itu ada namanya tergantung kemampuan keuangan daerah. Itu kembali kepada bupati, karena itu persoalan baju itu adalah keputusan bupati. Jadi keputusan bupati. Jadi tidak semua seluruh Indonesia itu sama dengan harga. Kemudian persoalan Bungo. Saya kira dampaknya semua ini kalau saya mau sampaikan secara terbuka kepada publik hari ini, memang teman-teman DPRD sejak tahun 2020 sampai 2021, sejak diberlakukannya namanya Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020, yaitu standar perjalanan dinas. Itu sangat berubah drastis. Coba saya mau sampaikan ya, itu saya sudah sampaikan kepada Pak Mahfud. Saya sudah bicara dengan Menteri Keuangan. Saya bilang tidak masuk akal seorang DPRD yang harus melakukan perjalanan dinas, baik dalam kota maupun di luar kota, itu disamakan dengan pegawai negeri, stafnya sama. Dan itu sangat turun. Dan makanya teman-teman itu kalau dia ke Jakarta hari ini tidak berani dia kunjungan kerja ke Jakarta, karena pasti pulang dia nombok. Pasti pulang dia nombok dengan berlakunya Perpres 33. Dan ini adalah menzalimi DPRD. Dampaklah semua teman-teman yang ada di daerah itu membuat ulah seperti di Bungo tadi itu. Bisa dicek sekarang. Saya tiap hari mengecek teman-teman. Kalau misalnya di wilayah timur Indonesia, atau di Papua, atau di Maluku, atau di Jawa, dia kalau ke Jakarta itu pasti nombok dia, pasti nombok, sudah pasti nombok. Karena perjalanan harinya itu cuma 450.000 per hari. Itu baru udah di bandara itu. Sampai di sana penjelasan Anda sudah cukup panjang, kita sudah menangkap duduk perkaranya. Tapi begini, bahwa situasi saat ini sedang dalam keadaan yang tidak biasa, dalam arti krisis, pandemi dan lain sebagainya. Ditangkap publik saat ini adalah apakah tidak ada rasa empati lagi di DPRD manapun yang terkait ini, sehingga pada akhirnya sampai protes mogok kerja, sementara kita tahu banyak kasus dan pekerjaan rumah yang harusnya dibereskan mereka, termasuk mengawasi bagaimana bansos itu sampai ke mereka, sebagaimana disebutkan Kemdagri, masih belum maksimal bansos kepada masyarakat. Jadi gini, persoalan sebenarnya empati kami sudah jelas kami yang garda terdepan. Kami garda terdepan mengawasi namanya pandemi. Tapi lagi-lagi kami tidak masuk dalam regulasi. Ada namanya refocusing. Jangan kira DPRD tidak dipotong, lebih banyak perjalanannya dipotong. Kalau berempati Pak, mengapa mogok kerja? Itu kan logika sederhana. Saya kira apa yang dilakukan teman-teman di Bungo itu, saya sudah bahas juga sama teman-teman, itu sangat juga kita sayangkan. Jangan sampai mogok kerja, karena itu juga menghambat proses yang sedang berjalan di DPRD, apalagi kita sudah memasuki tahapan pembahasan APBD. Oleh karena itu, saya selaku Ketua Umum Asosiasi DPRD, apa yang terjadi di Bungo ini menjadi bahan serius buat saya, dan kami akan komunikasikan dengan teman-teman di Bungo untuk tidak melakukan seperti itu dan mempertontonkan kepada rakyat. Tidak boleh. Oke, saya ke Bang Lusius bergeser. Bang Lusius, setidaknya yang ingin kita pelajari, jangan-jangan DPRD juga terdampak pandemi. Artinya mereka juga merasa menderita sehingga pada akhirnya mogok kerja nggak dibayar 3 bulan uang perjalanan dinasnya, atau yang lainnya kekurangan baju, sehingga pada akhirnya jangan-jangan rakyat harus mesti menyumbangkan baju kepada mereka untuk bisa bekerja. Saya pikir kalau DPRD sudah semenderita itu, bagaimana rakyat kecil ya di masa pandemi ini? Ya, Bung Abraham, saya kira semua orang sih ya pasti terdampak gitu ya oleh pandemi ini gitu ya. Cuman kan levelnya berbeda-beda. Dan saya kira level DPRD itu mestinya tidak sama kemudian dengan rakyat kebanyakan gitu ya, yang kesulitan secara ekonomi untuk bertahan hidup gitu ya. Karena misalnya kalau tunjangan untuk kunjungan dinas yang belum dibayarkan,
Mestinya ada tunjangan lain yang kemudian masih diterima oleh DPRD sehingga untuk hidup secara standar saja mereka masih lebih baik dari rakyat kebanyakan. Dan saya kira yang membuat DPRD berbeda dengan masyarakat kebanyakan karena posisi mereka itu termasuk bagian dari pemerintah daerah ikut membahas anggaran sehingga kemudian proses mengontrol penggunaan anggaran juga terlibat. Sesuatu yang kemudian sangat dekat dengan DPRD sehingga sulit untuk dipercaya bagaimana mereka kemudian ancam mogok tidak bekerja hanya karena anggaran belum cair. Itu artinya ada yang tidak beres dalam proses kontrol anggaran antara DPRD dan pemerintah daerah. Dan mestinya saya kira tidak perlu kemudian ribut-ribut karena semuanya kemudian bisa dikomunikasikan. Ini bagian dari perangkat daerah semuanya, DPRD dan pemerintah daerah, sesuatu yang kemudian mestinya bisa diselesaikan dalam forum diskusi yang baik-baik. Tapi buat kita tentu seperti yang dikatakan oleh Bung Abraham tadi, penting bahwa contoh para pemimpin ini sangat penting gitu ya. Di tengah situasi pandemi untuk kemudian membantu kita semua bisa keluar dengan cepat dari situasi karena pandemi ini. Dan contoh itu yang saya kira sulit untuk ditunjukkan baik oleh wakil rakyat kita di pusat dengan banyaknya permintaan fasilitas khusus, fasilitas istimewa, sampai ke yang di daerah. Ya. Lalu mestinya kepada siapa rakyat ini sih sesungguhnya harus bergantung gitu ya untuk kemudian mengurusi hidup itu. Kita kemudian wakil rakyat yang sudah dipercayakan oleh rakyat saat pemilu untuk berjuang demi kepentingan rakyat, malah mengeluh untuk fasilitas untuk banyak hal terkait dengan kepentingan mereka sendiri. Saya kira di sini kualitas kepemimpinan itu diuji dan kualitas wakil rakyat itu diuji. Kemudian mereka masih saja mengeluh tentang perlengkapan diri mereka sendiri dengan situasi rakyat yang lebih terpuruk dari mereka. Saya kembali ke Pak Lukman. Pak Lukman, kurang dari 5 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan. Kalau perayaan kemerdekaan kan biasa ada lomba makan kerupuk, lomba balap karung, dan lomba panjat pinang. Tapi yang jelas saat ini di masa pandemi ada guyon seperti ini. Lomba itu tidak diadakan, yang diadakan adalah lomba bertahan hidup. Kalau disebutkan tadi, DPRD setidaknya mereka masih bisa bertahan hidup. Tapi masyarakat bagaimana begitu? Tidakkah ada empati di sini? Sangat-sangat kita empati, Mas. Banyak juga teman-teman saya yang menelpon kepada saya bahwa Ketum, kami itu pernah mengeluarkan tidak menerima gaji karena dampaknya kepada masyarakat. Kak, saya sendiri selaku Ketua Umum Adkasi ini sudah 1 tahun tidak pernah perjalanan dinas di Jakarta. Nggak pernah. Kita itu mengurangi perjalanan dinas karena kita kasih semua ke anggaran, apalagi bansos ini. Reko pusing kemarin itu kami tidak pernah menolak dan banyak juga teman-teman mungkin karena ini terlalu viral ini Bungo yang jadi ribut ini Bungo. Terus terang saja teman-teman DPRD di kabupaten, saya tidak tahu DPRD ya, teman-teman di DPRD kabupaten itu dalam pandemi ini bersama rakyat sangat menderita sekali karena ditahu semua Pak Mormapi tahu itu, mereka lahir itu, DPRD kabupaten lahir itu kos politiknya tinggi, mereka masih berutang di mana-mana, kos politik tinggi. Pak Lukias tahu itu, Lembata tahu itu, orang Lembata tahu. Jadi begitu dia dilantik ambil uang di bank gitu loh. Artinya DPRD sendiri pun berurusan dengan utang ya. Saya pikir jangan-jangan layak dapat bansos ini, tapi bisa dikatakan enggak. Tapi begini, kalau kita ibaratkan kalau kapal sedang tenggelam, setidaknya masih punya pelampung begitu, atau bahkan punya skoci sama-sama. Masyarakat ini sangat sulit, pelampung pun bahkan tidak punya begitu, apalagi skoci begitu. Mereka bahkan berteriak minta tolong. Bagaimana, Bang Lusius? Ya, saya kira yang paling dekat dengan rakyat itu adalah wakil rakyat kita di DPRD daerah. Dan mestinya kedekatan itu membuat DPRD itu lebih memahami situasi dan kondisi rakyat. Sulit memahami ketika kemudian kita mendengar ada keluhan terkait dengan anggaran yang kalau kita bicara substansi, saya juga sedikit substantif ya, Bang Lusius, soal yang disebutkan Kemdagri, serapan bansos ini kan jadi PR di daerah. Apakah mereka yang dekat dengan rakyat dan melihat langsung di sana bahwa rakyatnya banyak tidak dapat makan karena aturan PPKM dan lain sebagainya, tidakkah kemudian itu bisa menggugah rasa empati mereka?
Ya, saya kira itu dia yang saya katakan tadi, mestinya lebih situasi mereka lebih dekat dengan rakyat, berada di tengah rakyat itu membuat kemudian semangat empati itu bisa muncul lebih cepat gitu ya. Tapi kan yang kita dengar justru misalnya mereka ribut soal pakaian dinas dengan merek yang mendunia gitu ya. Kemudian ada juga yang ribut karena anggarannya tidak cair. Jadi hal-hal yang membuat semangat publik kemudian jadi kendor gitu. Kemudian para pemimpinnya malah sibuk mengurusi fasilitas bagi diri mereka sendiri. Kita tahu betul bahwa ada prosedur yang mungkin menyulitkan mereka untuk segera mendapatkan misalnya anggaran perjalanan dinas. Tapi apakah kemudian sudah pantas untuk kemudian menunjukkan itu ke publik dengan model keluhan, ancaman dan lain sebagainya? Saya kira itu juga jadi persoalan di DPRD Kota Tangerang gitu ya, terkait dengan pakaian dinas gitu, yang saya kira sangat tidak masuk akal gitu ya. Bagi saya sih peran DPRD dengan kepala daerah itu kan sama gitu. Mereka bagian dari pemerintahan kepala daerah, sehingga proses pembahasan anggaran itu melibatkan kedua belah pihak ya. Ini saatnya untuk menunjukkan bagaimana kepedulian mereka dengan menunjukkan bagaimana prioritas anggaran itu diberikan kepada rakyat di tengah pandemi ini. Baik, lakukan pengawasan sebaik-baiknya, memastikan masyarakat bisa bertahan hidup. Setidaknya peran itu tetap dijalankan. Terima kasih Pak Lukman, terima kasih Bang Lusius sudah hadir bersama kami dalam dialog ini. Salah satu anggota Paskibraka Provinsi Jambi meninggal dunia dalam latihan. Selengkapnya kami hadirkan di Anies Prime usai jeda.